Ya, gimana? Pagi. Kami dari kelompok agama 5 Kolese Canisius ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, Tapi boleh. pertama perkenalan dulu. Saya Michael Daven Mulya. Saya John Matthew Antonio. Oke. Ya, kawan-kawan ini nggak disebut. Ya, oke. Gimana? Pertanyaannya yang pertama adalah apa itu tahun jubileum? Ya, tahun jubileum itu dalam tradisi gereja Katolik adalah tahun rahmat Tuhan. Berdasar dari mana? Dari pengalaman umat perjanjian lama dalam imamat, kitab imamat bab 25 dari perjanjian lama, di mana itu banyak hal termasuk pembebasan dari hutang, lalu orang yang tawanan dibebaskan, dan bentuk lain di mana orang tanda syukur dan termasuk dikembalikan supaya orang hidup dalam harmoni, termasuk alam. Dalam kitab perjanjian lama itu selama 1 tahun itu enggak, tanahnya biarin istirahat gitu. Di tahun dimana semua kembali keseimbangan alam dan juga relasi antar manusia, lalu dipulihkan, dibebaskan, yang utang dibebasin, yang punya pinjaman bisa dibebaskan, yang tahanan mendapatkan kebebasan. Jadi tahun rahmat Tuhan berarti seperti itu, namanya tahun Yubel. Dan itu berlangsung selama setiap 50 tahun. Itu yang pertama kali dalam perjanjian lama, 50 tahun sekali, ya itu. Nah, dalam perjanjian baru, ya dalam gereja Katolik lalu menjadi 25 tahun. Dan pertama kali itu oleh Paus Bonifasius ke-8 tahun 1300 Masehi. Itu kapan pertama kali dimulai dalam tradisi gereja Katolik. Jubileum pertama yang ditetapkan oleh Paus Bonifasius ke-8 tahun 1300. Nah, itu. Dan sekarang kita berada pada tahun jubileum 2025 karena 25 tahun sekali kan. Maka dalam jubileum ada 2 jubileum. Jubileum biasa itu tiap 25 tahun. Yang terakhir sebelumnya adalah tahun 2000. Lalu sekarang tahun 2025. Nanti kalau ada lagi berapa? 2050. Nah, gitu. 1 itu yang biasa. Ada juga yang luar biasa. Ya tergantung, seperti Paus Fransiskus kemarin 2015-16 tahun jubileum luar biasa. Tahun jubileum luar biasa belas kasih Tuhan. Nah, gitu. Jadi bisa normal biasa 25 tahun, bisa juga tergantung, bisa diadakan namanya luar biasa. Gitu. Jadi itu tahun jubileum begitu ya. Oke, lagi. Yang pertanyaan berikutnya, kenapa tahun jubileum penting dalam gereja Katolik? Ya, itu di bagian dari memberi kesempatan pada umat untuk secara khusus dalam tahun jubileum itu apa yang bisa dibuat. Yang pertama adalah ziarah ke tempat-tempat yang ditetapkan, ziarah tempat-tempat peziarahan umum, dan juga di situ orang bisa mendapatkan rahmat Tuhan secara khusus melalui apa caranya? Melalui penerimaan sakramen tobat, lalu mengikuti Ekaristi, mendoakan intensi Bapa Suci tiap bulan itu. Bulanan itu ada setahun itu. Mendoakan intensi atau wujud Bapa Suci, dan juga melakukan perbuatan amal kasih dengan memberikan perhatian, entah itu bentuknya barang, uang, kunjungan kepada mereka yang kurang beruntung, yaitu yang miskin, yang dalam penjara, yang sakit, yang ada di panti-panti sosial, entah itu panti asuhan, panti jompo, sebagainya. Jadi ada berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan di dalam tahun jubileum itu. Ya tadi ya, jadi penerima sakramen tobat, mengikuti Ekaristi, lalu mendoakan intensi Bapa Suci, lalu ziarah tempat-tempat ziarah yang ditunjuk,
Ya kalau di Jakarta sekarang ini ada semua gereja itu ada Porta Sankta, ziarah ke situ. Dan tidak lupa adalah tindakan amal kasih, perhatian kepada mereka yang sakit, yang ada di penjara, yang ada di tahanan, atau juga mereka yang ada di panti-panti sosial yang membutuhkan perhatian. Jadi saya kira itu beberapa hal yang dibuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Jadi tidak hanya doa aja, ziarah aja, tapi juga ada ungkapan kasih kepada mereka yang berkekurangan dan menderita. Oke. Yang pertanyaan berikutnya, dari mana asal mula perayaan tahun jubileum? Yang tadi sudah kan? Ya. Jadi perjalanan lama dari kitab dasarnya mana? Kitab Imamat 25, bab 25. Tradisi perjanjian baru, perjanjian lama ya. Itu ada dibaca, nanti kamu baca nih, jangan hanya ini, kamu baca. Kitab Imamat bab 25. Kamu tanya dulu di situ. Yang pertanyaan berikutnya, Ya. apa arti dari Porta Sankta atau pintu suci? Nah, maka di dalam tahun jubileum simbolnya adalah pintu. Pintu itu selama 25 tahun ditutup kalau di Vatikan sana. Yang menjadi pintu utama Porta Sankta di Vatikan itu 4 basilika utama, terutama ya. Ada banyak basilika, tapi basilika utama yaitu siapa? Basilika Santo Petrus, mana lagi? Basilika Lateran. Yang ketiga Basilika Maria Maggiore, itu yang dimakamkan Paus Fransiskus, dan Basilika Santo Petrus luar tembok Roma. Itu yang utama, pintunya dibuka selama 20 tahun, nanti setelah selesai pintunya tutup lagi. Buka lagi kapan? 2050. 50. Nah, itu simbolnya begitu, portanya pintu suci. Diharapkan kita memasuki pintu suci. Yesus yang adalah pintu suci, pintu yang dia katakan, akulah pintu keselamatan dan sumber pengharapan. Nah itu, masuk itu berarti kita masuki, seperti masuk rumah. Ya inilah Yesus pintu. Mulai pintu itu dibuka pintunya, nah kita bisa masuk. Itu maksudnya apa? Supaya demikian kita juga buka pintu hati kita, supaya apa? Supaya Yesus masuk dalam hidupmu. Nah itu simbolnya pintu, enggak lompat pagar, pintu dibuka juga gitu ya. Jadi porta itu berarti pintu, sankta suci, pintu suci. Pintu di mana umat sebagai simbol memasuki kerahiman Tuhan, memasuki rumah Tuhan, maka berdoa. Setelah masuk pintu suci, berdoa di situ. Berdoa apa? Berdoa tahun jubileum, ya. Karena ada tahun jubileum tuh doanya. Lalu yang kedua apa? Berdoa intensi Bapa Suci. Sekarang bulan apa? Mei. Nah, gitu. Dan juga doa pribadi atau intensi pribadi. Dan tidak lupa di situ juga diajak mendoakan mereka yang sudah meninggal. Mendoakan mereka yang sudah meninggal. Itu yang doa-doanya waktu kita ziarah masuk Porta Sankta itu begitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa kerahiman Allah menjadi tema utama dalam tahun jubileum? Nah, karena itulah yang tadi dikatakan bahwa disitulah kita manusia diajak untuk mengalami belas kasih Tuhan. Merasa apa? Dicintai Tuhan. Apapun termasuk betapapun kacaunya hidupmu, nah kamu Tuhan tetap mengundang kamu untuk masuk ke dalam rumahnya dan menjadi bagian dari upaya supaya kita dari waktu ke waktu boleh mengalami pembaruan hidup jadi lebih baik gitu ya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita bisa merasakan kasih dan pengampunan Allah di tahun jubileum ini? Ya, tadi dikatakan yang pertama-tama adalah apa? Pengakuan, sakramen tobat. Nah, itulah kita sakramen Tuhan karena dikatakan itulah kita sakramental menerima rahmat belas kasih Tuhan. Satu itu ya. Yang kedua ya kita dengan cara berbagi belas kasih itu pada yang mereka berkekurangan. Dengan kamu memberi, kamu menerima. Nah, itu kan orang Katolik begitu, kamu memberi, kamu berbelas kasih, nah kamu bisa mengalami bagaimana rasanya kamu dikasihi Tuhan. Kamu caranya apa? Ya caranya kamu memberi. Nah, kamu bisa lihat. Ya, yang pertama-tama tadi mohon dengan belas kasih Tuhan melalui sakramen taubat. Itu yang paling pokok.
Ya, apalagi? Kemudian, Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita lakukan supaya lebih dekat dengan Allah di tahun milenium? nah tadi katakan apa? Sakramen tobat. Sakramen tobat. Ikut perayaan Ekaristi. Terus Memberi. apa? Ziarah. Terus berdoa intensi Bapa Suci. Terus mendoakan mereka yang sudah meninggal. Terus berbuat amal kasih kepada mereka yang berkekurangan, mengunjungi tempat-tempat sosial di mana kita bisa beri perhatian kepada mereka. Nah, gitu ya. Nah, terus apa? Untuk pertanyaan berikutnya, apa hubungan antara tahun jubileum dan sakramen tobat? Ya tadi bagian dari jubileum itu salah satu bagian dari mengalami belas kasih Tuhan itu adalah menerima sakramen tobat. Jadi itu salah satu bagian penting dari kita merayakan jubileum. Untuk pertanyaan berikutnya, Ya. apakah ada berkat khusus yang bisa didapatkan umat selama tahun jubileum? Ya, ada berkat khusus yang sering disebut rahmat indulgensi, yaitu pengampunan sementara untuk dosa-dosa kesalahan yang sudah diampuni melalui sakramen tobat. Ya, gitu. Ini salah satu. Dan juga kita akan mendapat berkat ya apostolik dari Bapak Uskup dalam kesempatan khusus yang nanti akan ditetapkan. Ada Bapak Uskup. Itu rahmat indulgensi dan juga berkat apostolik dari Bapak Uskup yang akan ditetapkan kapan tanggalnya. Ditetapkan tanggal ini. Nah, semua kumpul, semua minta. Baik melalui langsung ikut ke gerejanya maupun melalui siaran televisi atau YouTube atau live streaming. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana gereja membantu umat dalam merayakan tahun jubileum ini? Nah, kita diajak tadi makanya ada gerakan apa macam-macam gerakan ya. Tadi ziarah itu kalau Sabtu Minggu Anda bisa lihat banyak sekali orang datang berdoa. Yang kedua adalah tadi untuk ikut misa. Orang waktu. Yang ketiga apa? Menerima sakramen tobat. Maka di sini misalnya setiap Jumat sore itu ada sakramen tobat. Siapa yang mau menerima silakan. Ada 4 romo kurang lebih. Jadi kesempatan itu mengajak itu. Dan lebih-lebih karena tahun ini adalah juga sejarah pengharapan, maka kita diajak melakukan hal-hal kecil-kecil, kebaikan kecil-kecil itu sehingga memberi harapan pada orang lain. Perhatian pada orang lain itu membuat punya harapan. Tidak harus uang ya. Tidak harus uang. Tapi kalau kamu memberi perhatian mengunjungi yang sakit. Nah, untuk konsul kamu apakah kamu juga pernah mengunjungi orang sakit? Entah saudaramu, orang tuamu, mungkin juga opa-omamu. Ya pastinya mengunjungi. Kalau sakit ya dikunjungin gitu loh. Nah, itu ngajari sejak kecil ya. Anak-anak di sini juga ada celengan bela rasa. Anak-anak itu setelah komuni lalu maju memberikan sebagian dari jajannya itu untuk siapa? Anak-anak yang membutuhkan, karena ada yang karena kurang gizi, ada yang karena tidak punya dana untuk sekolah. Nah, jadi bela rasa itu. Maka kalau salah satu ungkapan konkretnya apa? Ya kalian ini jajan berapa sehari? Kamu dikasih uang jajan berapa rata-rata lah? Berapa rata-rata? 10.000. 10.000. Kamu berapa? 100. Berapa? Nah, ya kalau misalnya kamu adanya paling ini 10.000, ya kamu tetap jajan 5.000, tetap jajan kan? Tapi yang kita sisihkan untuk mereka yang dikumpulkan nanti semua itu dimasukkan ke kotak-kotak jubileum itu. Yang 100, ya kamu kasih 100 kan, kamu sisihkan 10.000, 20.000 kan masih bisa jajan toh? Tapi ngurangi uang jajannya untuk dikasihkan pada anak-anak yang ini. Nah, silakan anak-anak bisa memberikan itu pada kotak-kotak sosial dalam tahun jubileum. Ada kotaknya. Gereja-gereja semua ada. Gitu. Apa lagi?
Untuk pertanyaan berikutnya, apa peran umat Katolik dalam menyebarkan kasih dan keagungan Allah kepada sesama? Lah perannya kamu melakukan. Perannya kalau kamu lakukan jadi berperan, kalau kamu nggak lakukan nggak berperan apa-apa. Tadi contoh kecil tadi kamu uang jajan, yang anak-anak lah uang jajan ya kasihkan, ya bagikan. Nah itu contoh-contoh konkret ya. Artinya apa? Melakukan. Kalau nggak kamu lakukan ya nggak ada perannya jadinya. Sekecil apapun, tapi kalau kita lakukan dengan penuh kasih itu yang berkenan berat ya. Gitu. Ya, perannya yang kamu justru karena kamu melakukan maka jadilah seperti digambarkan dalam ini sebagai Kristus cahaya dunia. Oke? Kamu malam Paskah dikasih apa? Lilin toh? Lah lilin kamu kalau berguna kalau apa? Kalau nyala lah ya. Menyala, kalau enggak nyala ya enggak ada gunanya. Sama halnya jadi kalau kamu melakukan apapun, sekecil apapun, ya kamu jadi ada gunanya, kamu menjadi pembagi berkat, belas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan gitu ya. Oke, apalagi? Untuk pertanyaan berikutnya, pesan apa yang bisa Romo sampaikan kepada umat untuk agar lebih semangat menjalani tahun jubileum? Ya, tahun jubileum ini secara khusus temanya menyangkut perhatian lebih kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Maka itulah bentuk nyata kita ingin berbagi apapun berkat yang kita terima agar semakin banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan, terutama mereka yang kurang beruntung dalam berbagai macam bentuknya. Nah, kalau kita mampu sedikit berbuat sesuatu, kita ikut menabur harapan. Jadi kita katakan ini ya, menabur harapan, karena tema jubileum tahun ini adalah peziarah pengharapan. Jadi dengan kamu berbuat baik, kamu menolong sesama, kamu berarti ikut memberikan kebaikan, harapan di sekitar kamu. Ya. Tadi beri gambaran tadi, dengan kamu menyalakan lilin kecil, ya jadi terang sekitarnya. Kalau kamu udah punya lilin gelap tapi kamu nggak nyala lilinnya, ya sama aja kalian nggak berguna ini. Begitu. Jadi kita berguna kalau menyala ya, menyala abangku gitu kan. Apa lagi? Udah. Jadi begitu ya. Nah, jadi itu jubileumnya. Nah, kalau digambarkan ada Luce. Nah, ini kan maskotnya kan Luce ini ya, dengan teman-temannya. Anda lihat ini. Itu Luce. Jadi bootnya itu orang pakai boot. Bootnya bukan boot yang kinclong. Boot yang penuh tanah, ini berjalan beneran. Kalian ziarah itu ya jalan beneran, jangan jalan tapi naik Gojek atau naik mobil ya nggak jalan namanya. Ziarah berarti apa? Jalan. Nah, itu. Maka di gambarnya lihat bootnya apa? Belepotan. Nah, karena jalan beneran. Mereka mau jalan beneran nggak mungkin sepatu mungkin celong. Kalau kamu jalan ada yang berlumpur, kadang basah, kadang kena macam-macam daun apapun jalan kan. Nah, itu makanya itu pakai boot. Pakai tongkat. Nah, itu tongkat jalan. Tongkat itu apa? Ya melindungi, menuntut pegangan, tapi juga untuk keamanan. Kalau ada binatang-binatang yang ngaco ya kita bisa dengan tongkat itu. Gitu ya. Itu rosario ya supaya dipakai doanya ya. Itu bawa rosario tuh. Nah, berdoa. Jadi kamu semua ya pakai rosario, jangan kalau udah masuk peti ya. Nanti masuk peti yang pakai rosario tuh. Nah, apakah selama hidupnya berdoa rosario enggak? Makanya rosario kalau pas masih hidup. Yang pakai sekarang, jangan nanti masuk peti. Masuk peti udah enggak bisa doa ya. Itu ada rosarionya. Matanya itu apa? Itu kerang. Kerang itu simbol dari peziarah. Kalau nanti kalian pada kesempatan, itu ziarah yang paling terkenal di Eropa adalah Camino Santiago de Compostela. Itu di Spanyol. Jalan kaki benar, saya pernah jalan kaki. Tergantung kamu kuatnya berapa. Ada 100 kilo, ada 700 kilo, ya terserah waktunya dan punya waktu. Maka matanya itu peziarah. Dan gambarnya apa? Kayak kerang. Kerang. Itulah simbol iman. Peziarah dan iman. Kenapa? Kerang itu kalau dibuka, dalamnya ada apa? Nah, iman itu mutiara yang berharga. Maka dalam tradisi Gereja Katolik, untuk alat baptis
Itu pakai kerang begitu simbolnya, ya. Bukan sel ngisi bensin, bukan. Yang bentuknya kayak sel itu. Ya sel itu begitu. Buka ada harta iman, yaitu mutiara iman kita yang begitu penting, ya gitu. Makanya simbolnya itu kerang. Peziarah iman, kita berjalan. Ya, jadi status kita kan sering ngubah status toh. Status profil kalian apa? Nah, status kita semua ini adalah peziarah. OTW. Nah, status kita semua OTW. Nah, dalam gereja itu ada 3 komunitas, maka disebut peziarah. 1, gereja yang mulia. Siapa? Para kudus. Sudah selesai. Termasuk yang akan dikanonisasi siapa? Karlo Acutis, ya. Nggak jadi karena Paus belum jadi. Tertunda, bukan nggak jadi. Pausnya meninggal. Nah, udah nggak ditunda jadinya, nunggu ada Paus baru. Sudah selesai. Apa bedanya orang Santo Santa dengan kita? Ada yang satu ya satu, orang kudus, gereja yang mulia. Kedua, gereja yang berharap menanti, yaitu arwah orang beriman. Sudah meninggal, sudah selesai ziarahnya nih. Tapi belum mulia karena masih ada dosanya tadi. Nah, nanti indulgensi termasuk itu supaya boleh belas kasih Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi kan nggak ada orang yang sebaik-baiknya orang masih ada jeleknya kan. Demikian juga seburuk-buruknya orang mungkin masih ada kebaikannya, tergantung banyakan mananya kalian, baiknya atau buruknya gitu. Kalau banyak baiknya ya dikit cepat ikut mulia. Dan kita ini yang manusia masih hidup ini yaitu apa? Gereja yang berziarah. Gitu. Jadi makanya kita berziarah status kita. Nah, bedanya apa? Orang kudus salah satu syarat apa? Salah satu syarat jadi orang kudus apa? Salah satu penting selain kesaksian hidupnya adalah bahwa melalui doa, melalui pengantaran Santo Santa itu banyak orang mendapatkan entah itu mukjizat atau berkat Tuhan. Jadi artinya apa? Selama masih hidup jadi berkat. Setelah hidup, setelah mati tetap jadi berkat. Bukan hanya di daerahnya. Acutis kan kalau Acutis misalnya kan di Italia, Assisi. Kita pun bisa. Generasi yang akan datang pun tetap dapat. Nah, itu bedanya. Orang kudus itu apa? Bahkan setelah meninggal tetap menjadi berkat bagi banyak orang, lintas zaman, lintas generasi, lintas teritori. Kan kita bisa nikmati berdoa melalui Santo Santa pelindung masing-masing. Meskipun kadang nggak kenal kan, nggak ngalami kan, tapi berkatnya boleh kita alami. Nah, itulah orang kudus. Jadi kalau kamu jadi berkat bukannya sekarang, bahkan ketika sudah meninggal itu pun jadi berkat. Nah, itu sebabnya dinyatakan sebagai Santo Santa orang kudus. Kita status kita sama, yaitu OTW, berziarah, menuju sana sama. Begitu? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih.